Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardian Nasution dengan NIM 210306110. Saya berasal dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Dosen Tati Fidianasari SPTMP. Nah, untuk judul video kali ini yaitu metabolisme air. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama ada sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak dan basa konjugatnya, atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar darah bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah, karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat yaitu sebanding 20:1. Yang kedua ada sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Melibatkan yang pertama pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, transportasi O2 dan alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Proses ini ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama, gas larut dalam plasma sedikit. Yang kedua, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama, gas larut dalam plasma, itu jumlah sedikit. Yang kedua, asam karbonat atau larut dalam plasma sedikit. Yang ketiga, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb 20%. Yang keempat, garam bikarbonat, itu 70%. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sistem ekskresi melalui ginjal. Sistem ekskresi melalui ginjal mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Yang ketiga, membentuk amonia NH4 di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai. Yang kedua, saya akan menjelaskan metabolisme air pada ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin. Fungsi air itu juga sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada dalam tubuh. Yang kedua, sebagai pembantu proses pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis, yaitu sukrosa. Air juga berfungsi sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Air juga membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Air sebagai pengangkut berbagai zat, pengangkutan bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Selanjutnya yaitu jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Yang pertama, air minum. Dengan memberikan minuman pada ternak sehari-hari apabila ternak merasa kehausan. Selanjutnya, air yang tergantung pada makanan, di mana air mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Selanjutnya, air metabolik. Air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan cara menghitung air metabolik. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% kalori, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kalori energi metabolik adalah
pada tabel terdapat zat makanan yaitu karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasinya sebesar 60 gram, rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kalori dan air metabolik per 100 kalori energi metabolisme itu sebesar 15,0. Selanjutnya protein. Air metabolik hasil oksidasinya itu 42, rata kalorinya itu 400. Air metabolik per 100 kalori energi metabolisme itu sebesar 10,5. Dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalori yaitu sebesar 900 kalori serta air metabolik per 100 kalori energi metabolis yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein, jadi 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kalori. Selanjutnya ada 20 gram lemak itu dikali dengan 9, hasilnya 180 kilokalori dan 55 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kalori. Dijumlahkan jadi 440 kalori. Jadi jika 40 kalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kalori energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 ini untuk mendapatkan 1 kalori, jadinya 40 dikali 0,15 hasilnya 4,2 gram. Air metabolik selanjutnya 180 kalori pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kalori energi metabolis pada lemak sebesar 11,1 yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kalori, jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya 19,98 metabolik. Selanjutnya ada 222 kalori yang menghasilkan 220 dikali air metabolik per 100 kalori. Energi metabolisme yang berasal dari karbohidrat sebesar 15 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kalori, sehingga didapat 220 kalori dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik semuanya dijumlahkan mendapatkan 57 air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kalori maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Yang kelima itu faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama, hilangnya air melalui kulit pada mamalia. Melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pakan yang kadar protein dan mineralnya yang tinggi. Akan meningkatnya hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dan dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga itu hilangnya air melalui saluran pernapasan. Hampir 40% pada unggas. Yang keempat, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya penghancur yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.